Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastainu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelum nyimak video ini jangan lupa di-subscribe, tekan tombol lonceng biar bisa mengikuti yang lain. Jangan lupa di komen biar bisa upload video yang lain. Keinginan saudara-saudara semua bisa terpenuhi. Kehidupan makhluk halus. Pada kenyataannya banyak orang pada yang tertarik menelaah pada makhluk gaib. Barangkali mereka mendengar beberapa cerita, membaca tulisan, dari buku-buku. Bagi orang yang telah mencapai ilmu sejati dalam kejawen, mungkin udah menguasai metafisika. Dunia makhluk halus itu biasa adanya, bukannya omong-omong kosong. Di bawah ini digambarkan informasi dari dunia-dunia mereka versi kejawen di mana, tip dari satu dunia, paling tidak yang terjadi di tanah Jawa. Banyak ahli kejawen mempunyai pendapat yang sama bahwasannya di dalam dunia yang satu dan sama ini sebetulnya dihuni oleh 7 macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia. Di dunia ini memiliki 7 saluran kehidupan yang ditempati oleh bermacam-macam makhluk. Makhluk-makhluk dari 7 alam tersebut pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing. Aktivitas mereka tidak bercampur, setiap alam mempunyai urusan masing-masing. Dari 7 alam itu hanyalah alamnya manusia yang mempunyai dan penduduknya terdiri dari manusia, binatang dan lainnya mempunyai badan jasmani. Penduduk dari 6 alam lain mereka mempunyai badan dari cahaya, badan cahaya, atau secara populer dikenal sebagai makhluk halus, makhluk yang tidak kelihatan. Di 6 alam itu tidak ada hari yang terang benderang karena tidak ada matahari. Keadaan suasana seperti malam yang cerah di bawah sinar bulan dan bintang yang terang. Maka itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari. Bagaskoro, Jawa halus. Kanon ada 2 macam makhluk halus. 1. Makhluk halus asli yang memang dilahirkan, diciptakan sebagai makhluk halus. 2. Makhluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti manusia ada yang baik ada juga yang jahat. Ada yang pintar ada pula yang bodoh. Makhluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing. Mereka mempunyai masyarakat, maka itu ada makhluk seperti raja-raja, ratu-ratu, menteri-menteri dan lain-lain. Sebaliknya ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja dan lain-lain. Inilah kenyataan yang bukan hanya merupakan ilusi, bayangan semata. Alam lain itu antara lain. 1. Memperkayangan. Kehidupan di saluran ini hampir sama seperti kehidupan di dunia manusia, kecuali tidak adanya sinar terang seperti matahari. Di dalam dunia memperkayangan mereka merokok, membayar uang yang sama seperti dunia manusia, membayar uang dengan yang sama, memakai macam pakaian yang sama, ada banyak mobil yang jenisnya sama di jalan-jalan, ada banyak pabrik-pabrik persis seperti di dunia manusia. Yang mengherankan adalah mereka itu memiliki teknologi yang lebih canggih dari manusia. Kota-kota modern ada yang pencakar langit, pesawat-pesawat terbang yang ultra modern dan lain-lain. Ada juga hal-hal yang mistis di dunia memperkayangan ini. Kadang-kadang bila perlu ada juga manusia yang diundang oleh mereka antara lain melaksakan pertunjukan wayang kulit, menghadiri acara perkawinan, bekerja di batik, rokok, dan manusia yang melakukan pekerjaan di dunia tersebut mereka dibayar dengan uang yang syah dan berlaku seperti mata uang di dunia. 2. Jin dan siluman. Makhluk halus ini konon suka tinggal di daerah yang berair seperti di danau-danau, laut, samudera dan lain-lain. Masyarakat siluman diatur seperti zaman kuno. Mereka mempunyai seperti ratu, golongan aristokrat, pegawai-pegawai kerajaan, pembantu-pembantu, budak-budak, del. Mereka tinggal di keraton-keraton, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah yang bergaya kuno, del. Ok yang pernah berkunjung ke Solo, Yogyakarta, Alas Purwo, Alas Roban, Pegandon, Kendala, Temanggung, Wonosobo, del. Orang akan mendengar cerita tentang beberapa siluman antara lain
Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan, Ratu legendaris, Del berkuasa dan amat cantik yang tinggal di istananya di Laut Selatan dengan pintu gerbang Laut Selatan Parangkusumo. Parangkusuma itu terkenal sebagai tempat pertemuan antara penambahan Sinopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Ratu Kidul berjanji untuk melindungi semua raja-raja dan kerajaan Mataram. Beliau mempunyai patih wanita yang setia dan sakti yaitu Nyai Roro Kidul. Kerajaan Laut Selatan itu terhampar di pantai selatan Pulau Jawa. Di beberapa tempat kerajaan ini mempunyai adipati. Seperti layaknya di sebuah negeri kuno di kerajaan Laut Selatan ini juga ada berbagai upacara, ritual dan lain-lain dan mereka juga mempunyai angkatan perang yang kuat. Sarpo Bongso penguasa Rawa Pening. Sebuah danau besar yang terletak di dekat kota Ambarawa antara Magelang dan Semarang. Sarpi Bongso ini siluman asli, yang telah tinggal di telaga itu untuk waktu yang lama bersama penduduk golongan siluman. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul bukanlah asli siluman. Beberapa abad yang lalu beliau adalah gusti di kerajaan Jawa. Tapi patihnya Nyai Roro Kidul adalah siluman asli sejak beberapa ribu tahun yang lalu. 3. Kajiman. Mereka hidup di rumah kuno-kuno di dalam masyarakat yang bergaya aristokrat, hampir sama bangsa Siluma. Tetapi mereka itu tinggal di daerah pegunungan dan tempat-tempat yang berhawa panas, orang yang biasa menyebut mereka jin. 4. Demit. Bangsa ini bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang hijau dan lebih sejuk hawanya. Rumah-rumah mereka bentuknya sederhana terbuat dari kayu dan bambu mereka itu seperti manusia hanya bentuk badannya lebih kecil. Di samping masyarakat yang sudah teratur seperti Markayangan, Siluman, Kajiman dan Demit masih ada lagi dua penjelasan lebih mendetail. Secara singkat kedua masyarakat itu adalah untuk mereka yang jujur, suci dan bijak. Makhluk halus yang tidak sempurna. Di samping 7 macam alam permanen CBT, ada sebuah saluran roh-roh dari manusia yang jahat menderita karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu, ketika mereka hidup sebagai manusia. Manusia yang salah itu pasti menerima hukumannya untuk kesalahan yang dilakukannya. Hukuman itu bisa dijalani pada waktu dia masih hidup di dunia. Ip jelek pada waktu dia masih hidup di dunia jelek pada waktu kehidupan. Afterlife diterima oleh orang-orang yang sudah melakukan fitnah, tidak jujur, perewangan. Orang yang menyediakan raganya untuk menjadikan medium oleh makhluk halus black magic. Guna-guna. Yang membuat orang lain menderita. Sakit, mati, del. Pengasihan supaya dikasihi orang lain dengan cara yang tidak wajar, membunuh orang, del. Perbuatan yang nista, memuja berhala untuk menjadi kaya, pesugihan. Yang dimaksud dengan berhala dalam kejawen bukanlah patung-patung, batu tetapi adalah 9 makhluk halus yang katanya suka menolong manusia supaya menjadi kaya raya dengan kekayaan material yang berlimpah. Pemujaan terhadap ke-9 makhluk jahat itu merupakan kesalahan fatal. Mereka itu bila dilihat dengan mata biasa kelihatan seperti 1. Jaran penoreh. Kuda yang kepalanya menoleh ke belakang. 2. Srengara nyarap. Tanda hubung titik. Anjing menggigit. 3. Bulus jimbung. Tanda hubung titik. Bulus yang besar. 4. Kandang bubrah. Tanda hubung titik. Kandang yang rusak. 5. Umbel molor. Ingus yang menetes. 6. Kutuk lamur. Senaksa ikan penglihatannya tidak terang. 7. Gemak melung. Tanda hubung titik. Gemas semacam burung yang berkicau. 8. Codot ngising. Kelelawar berak. 9. Bajul putih. Buaya putih. Bagi mereka yang telah melakukan kesalahan dengan jalan memuja, menggunakan jasa-jasa baik, berhala di atas mereka tentu akan mendapatkan hukuman sesudah kematiannya. Badan dan jiwa mereka mendapat hukuman persyaratan sangkan paraning dumadi, datang dari suci, di dunia ini hidup suci dan kembali lagi suci. Berbagai macam hukuman sesudah kehidupan. Ini merupakan hukuman yang teramat berat, tidak ada penderitaan yang seberat ini. Maka itu setiap orang harus berusaha untuk menghindarinya. Bagaimana caranya? Mudah saja, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan melakukan perbuatan yang baik dan benar, berlakuan baik, jujur, suka menolong, jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyiksa, jangan melakukan hal-hal jelek dan nista. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, urip iku mung mampir ngombe, artinya hidup di dunia ini hanyalah untuk mampir minum itu artinya.
Orang hidup di dunia ini hanya dalam waktu singkat, maka itu berbuatlah yang pantas, benar. Salam Rahayu.